Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari Rabu Prapaskah keempat mengajak kita untuk memandang ke depan. Masih ada jalan, masih ada kesuburan, masih ada kehidupan. Bacaan Ekaristi harian diawali dengan bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menulis di tengah situasi bangsa Israel yang terbuang, yang jauh dari tanah asal kelahirannya, yang jauh dari tanah terjanji, yang jauh dari bait suci. Mereka terbuang karena ketidaksetiaannya kepada Allah. Namun lewat Yesaya, Allah menyatakan kesetiaan akan perjanjiannya. Sebab Allah sendiri yang membuat perjanjian, dan Dia yang membuat perjanjian itu adalah setia. Maka Allah mengatakan, "Aku akan menyelamatkan. Aku akan menolong, aku akan membagikan dan membangunkan lagi." Saudari dan saudara, tidak ada alasan untuk mengeluh lagi, tidak ada alasan untuk marah, tidak ada alasan untuk kecewa. Masih ada masa depan, Tuhan bertindak. Dan dalam kitab Nabi Yesaya itu, Tuhan berfirman, "Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput." Di sepanjang jalan kita digambarkan, umat manusia digambarkan seperti domba. Domba yang menyusuri jalan, namun diingatkan oleh Yesaya, domba yang menyusuri jalan yang tidak pernah kekurangan rumput. Jalan sudah disediakan, rumput sudah tersedia, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Allah itu seperti di dalam kitab Mazmur digambarkan seperti gembala yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan menuju air yang segar. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan keselamatan. Maka saudari dan saudara, di tengah situasi sekarang ini, wabah virus corona yang membuat kita sedih, kita bertanya-tanya, dan kita gelisah atau mungkin marah, kita diajak untuk percaya, pandang ke depan. Jalan sudah tersedia, harapan itu nyata. Allah tidak pernah meninggalkan. Kita diajak untuk terus berharap, kita diajak untuk terus percaya. Bagaimana harapan itu bisa kita sadari, renungkan, dan juga kita alami? Bacaan Injil memberikan kepada kita sebuah panduan dasar, panduan yang paling pokok, yaitu kesatuan dengan Allah. Ya, kesatuan dengan Allah. Kesatuan dengan Allah itu ditampakkan dan diwujudkan secara nyata, utuh dan penuh oleh diri pribadi Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita, Allah yang menjelma. Dan Tuhan Yesus menunjukkan dan menyatakan bahwa Dia dan Allah itu adalah satu. Yesus, Putra, dan Bapa itu satu, tidak akan terpisahkan. Dan sebagaimana Allah Bapa bekerja sampai sekarang, Allah Putra pun bekerja sampai sekarang. Saudari dan saudara, ingat, Allah bekerja sampai sekarang.
Dan Allah pun bekerja juga di tengah situasi wabah krisis seperti saat ini. Dan Bapa bekerja lewat dalam diri pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu, yang percaya kepada Bapa harus pula percaya kepada Putra, dan segala hal yang dikerjakan Putra di dalam diri kita, lewat dan dalam gereja kita di tengah dunia ini. Namun saudari dan saudara, banyak orang-orang Yahudi yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Allah Bapa bekerja lewat dan dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus dianggap menghujat Allah. Karena apa? Karena ia menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak bisa diterima. Di dalam kenyataan seperti itu, kita diajak untuk membuka diri. Kalaupun Tuhan mengatakan mereka tidak bisa menerima Yesus dalam kesatuannya dengan Bapa, Yesus mengajak untuk melihat karya-karya agung, tindakan-tindakan Allah yang tampak nyata yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun mereka matanya tertutup sebagaimana hatinya tertutup. Tuhan mengajarkan dan mengajak kepada kita untuk melihat Allah yang membangkitkan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang bertindak dan bekerja. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus karena Dia dan Bapa adalah satu. Sehingga Dia hanya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, perintah Bapa. Injil Yohanes dalam bacaan Injil tadi menegaskan hal itu. Saudari dan saudara, mungkin kita gelisah, mungkin kita marah, namun kita diingatkan untuk tetap percaya. Di tengah situasi saat ini di mana kita terpaksa harus tinggal di rumah, tidak bisa beraktivitas banyak di luar rumah, bahkan kegiatan-kegiatan kegerejaan juga tidak bisa kita jalankan, perayaan Ekaristi tidak bisa kita ikuti, dan kita bertanya, mengapa semuanya itu begitu keras, semuanya itu begitu kejam? Tetapi kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh gereja lewat para bapak uskup, kita diajak untuk mencoba menyadari, inilah saatnya kita, terlebih di masa Prapaskah ini, kita memberi waktu secara khusus membangun kesatuan dengan Allah, membangun keakraban dengan Tuhan. Prapaskah saat baik untuk semakin mendalami kitab suci, menekuni doa-doa, supaya apa? Supaya kesatuan kita dengan Allah semakin terwujud, semakin terbentuk, sehingga kita bisa mengikuti dan juga bisa belajar dari Tuhan, yang di dalam diri Tuhan itu ada kesatuan yang utuh dan ada kesatuan yang penuh. Di rumah saat membangun kesatuan, dan kalau kita mampu membangun kesatuan pribadi dengan Allah itu lewat bacaan kitab suci, lewat doa-doa, lewat renungan-renungan, dan juga lewat kesatuan persaudaraan kita secara virtual juga, tetap menjalin komunikasi dan relasi betapapun berjarak secara fisik dan secara sosial, namun iman, hati, rohani tidak berjarak. Tetapi kesatuan yang personal dengan Allah kita bangun. Dan kalau kita mampu membangun kesatuan personal dengan Allah itu, kita akan mampu, sebagaimana dikatakan Yesaya, menemukan jalan yang dipenuhi dengan
padang rumput yang hijau, menemukan jalan yang menuntun kita menuju air yang tenang, sumber hidup sejati, yaitu Allah sendiri, dan menemukan jalan menuju Tuhan. Dan kalau kita menemukan jalan menuju Tuhan, kita menemukan jalan menuju kepada Allah. Saudari dan saudara terkasih, jangan marah, jangan gelisah, masa depan masih ada, keselamatan itu nyata, dan kini saatnya terlebih secara khusus membangun kesatuan pribadi dengan Allah, membangun kesatuan rohani dengan Bapa, baca kitab suci, berdoa, berefleksi, menekuni iman kita, masuk ke dalam relasi yang spiritual, supaya kita mampu semakin menemukan jalan yang disediakannya untuk kita. Saudari dan saudara terkasih, tetap di rumah, bangun kesatuan dengan Allah, supaya kita menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Amin.